Ya. Lalu laporan penerimaan dan pengeluaran. Jumlah penerimaan dan pengeluaran tersebut itu tidak hanya berasal daripada anggaran yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH, tetapi juga mencakup penerimaan dari sumber lain yang diterima selama masa operasional ibadah haji, seperti jasa giro operasional. Dalam penyajian laporan pemerintah dan pengeluaran, saya ulangi, dalam penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran, diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat diperolehnya penerimaan dan dikeluarkannya pengeluaran secara real. Nah, kita lihat penerimaan. Jadi saldo awal sebesar 391 miliar 391 triliun ya, 183 miliar 892 juta 205 rupiah. Jumlah penerimaan dana BPIH hingga 31 Agustus 2024 sebesar 21 triliun ya, lebih, angkanya bisa kita lihat secara detail. Pendapatan BP sebesar, nah ini kita bandingkan antara BP dan kontribusi tadi. Pendapatan dari BP sebesar 12 triliun 435 miliar 409 juta 430.801 rupiah. Pendapatan nilai manfaat, nah ini yang dari BPH ya Pak ya, sebesar 7 triliun 900 miliar 740 juta 730.607 rupiah. Pendapatan lain-lain sebesar 55 miliar 604 juta 847.605 rupiah. Dan penerimaan utang piutang sebesar 884 miliar 661 juta 834.638 rupiah. Pendapatan BP sebesar 12 triliun 435 miliar 409 juta 430.801, terdiri dari mata uang rupiah sekian ya, 3 triliun sekian, mata uang SAR 1 triliun ya Pak ya. 1 miliar SAR. Tunggu dulu. Oh ya, 1 miliar 178 juta 690.514,42 mata uang USD sebesar 242 juta 596 USD. Pendapatan nilai manfaat sebesar 7 triliun 900 miliar 740 juta 735.607 rupiah, termasuk manfaat haji khusus, terdiri atas mata uang rupiah sebesar 569 miliar 596 juta 21.456 rupiah, dan mata uang SR berdasarkan sebesar SRI SR 1 berapa? 1.760 1 miliar. Enggak, dolar ini Pak. Apa SR nih. Jadi 1 miliar 794.402,44 SR. Dengan demikian pengeluaran, jumlah pengeluaran hingga 31 Agustus ya tahun 2024 sebesar 20 triliun 551 miliar 505 juta 32.489 rupiah. Dengan perincian pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 19 triliun 783 miliar 599 juta 256.188 rupiah. Pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar 4 triliun 698 miliar 891 juta 510.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran lainnya ya sebesar 700
miliar 206 juta 884 tunggu dulu 791.000 rupiah. Pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 19 triliun 783 miliar 599 juta 256.188 rupiah terdiri atas pengeluaran BP sebesar 12 triliun 421 miliar 937 juta 53.058 rupiah. 508. Iya. 508 rupiah. Dan pengeluaran nilai manfaat sebesar 7 triliun 361 miliar 662 juta 222.680 rupiah. Pengeluaran lainnya sebesar 763 miliar 206 juta 884.791 rupiah. Ya, sedangkan pengeluaran utang piutang sebesar 761 berapa ini? Miliar ya, 47 juta 811 juta 771 rupiah. Ditambah dengan beban-beban lain sebesar 2 miliar 159 juta 73.020 rupiah. Nah, jumlah saldo akhir sebesar 1 triliun ya, 1 triliun 116 miliar 45 juta 708.367 rupiah, merupakan selisih antara jumlah penerimaan dan pengeluaran hingga 31 Agustus 2024. Ringkasan laporan penerimaan dan pengeluaran kas tahun ini per 31 Agustus disajikan dalam tabel. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin lebih rincinya bisa kita lihat nanti, mulai dari penerimaan, pengeluaran dengan rincian-rinciannya itu, berapa BP-nya, berapa nilai manfaatnya, dan juga ditambah penyelenggaraan ibadah haji khusus. Di situ juga ada rangkaiannya, kemudian pengeluaran lainnya. Nah, lengkap dengan di belakang itu ada beberapa catatan atas laporan pertanggungjawaban keuangan kita itu, perinciannya ada, bahkan mungkin juga lebih rinci bisa kita lihat juga kalau diperlukan lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, paling terakhir isu-isu aktual. Nah, ini mohon terutama juga dari bapak-bapak dari badan nanti yang akan mengelola haji ini, benar-benar ini dari awal mempersiapkan mental dan juga sekaligus perencanaan yang lebih profesional ke depan. Berdasarkan kajian Kementerian Agama dan evaluasi serta hasil rapat dengan Kementerian Haji Arab Saudi, terdapat beberapa isu aktual mendasar yang harus dan sedang disiapkan untuk perbaikan layanan haji di masa akan datang. Pertama, melakukan persiapan lebih awal seiring dengan sudah adanya kuota resmi untuk tahun 2025. Jadi siapa yang akan memulai, apakah badan ataukah dirjen haji? Ini kita sudah ada persepakatan, rapat-rapat kami dengan badan, dengan Kementerian Agama, itu sudah bersepakat bahwa serah terimanya nanti itu kita berjalan sangat halus ya, sehingga tidak terjadi semacam distorsi yang bisa mengkhawatirkan atau memberikan tanda tanya kepada para jamaah. Kemudian yang kedua, merumuskan kontrak lebih detail terhadap mitra atau vendor di dalam dan di luar negeri yang bermitra dengan Kementerian Agama. Nah, kalau nanti pelaksana haji akan datang, tentu mitranya itu pindah bukan lagi di Kementerian Agama, tapi itu akan berpindah kepada badan. Ketiga, merumuskan model langkah kedaruratan bersama-sama dengan pihak Saudi, memperbaiki dan mengembangkan skema murur. Kita tahu bahwa Saudi Arabia pun juga selalu melakukan perbaikan, sehingga 1 tahun dengan tahun-tahun berikutnya bukan inkonsistensi, tapi itu upaya
proaktif Saudi Arabia untuk menyempurnakan pelayanan jamaah haji di sana. Yang keempat, mempersiapkan